warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Triana. Pada hari ini saya akan mengambil video UKIN di SMA Negeri Agam Cendekia pada materi gangguan sistem gerak pada manusia untuk kelas 11. Selamat menyaksikan. Siswa jumlah 23 orang. Hadir lengkap, siap untuk pelajaran. Laksanakan. Sebelum melaksanakan pelajaran, marilah kita berdoa. Abian asal berdoa. Siap. Sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, kerap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pada siang hari ini? Anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah sehat, semangat semua ya. Semua masih semangat siang hari ini? Sudah siap? Semangat, yes. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik Ananda. Pada hari ini kita ingin mempelajari mengenai gangguan pada sistem gerak manusia ya. Oke. Gangguan sistem gerak pada manusia ini sudah kita pelajari, atau sistem gerak pada manusia ini sudah kita pelajari pada pertemuan kita sebelum ini. Oke. Kita lihat di sini berikutnya. Apakah Anda semua masih ingat enggak tentang komponen sistem gerak berikut? Ada A, B, dan C ya. Nah, jadi komponen sistem gerak itu terdiri dari apa saja? Iya, tulang belulang ya pada manusia. Tulang belulang itu sebagai alat gerak apa pada manusia? Alat gerak pasif. Iya, alat gerak pasif. Artinya apa itu? Alat gerak yang tidak bergerak sendiri. Oke, baik, bagus. Alat gerak yang tidak bergerak sendiri ya. Oke, komponen yang kedua. Apa itu yang B itu? Oke, otot. Oke, otot itu sebagai apa itu di tubuh kita? Kalau tulang alat gerak Kalau tulang alat gerak pasif. pasif tadi ya. Kalau otot, Aktif. otot adalah alat gerak aktif. Oke. Kemudian yang C, apa itu yang C? Iya, jadi ada persendian di dalam tubuh kita ya. Persendian itu apa itu? Yang menghubungkan antar tulang, Bu. Oke, bagus. Jadi persendian fungsinya di tubuh kita adalah yang menghubungkan antar tulang belulang yang di poin A tadi ya. Oke. Akan tetapi dari ketiga komponen ini, ada yang pernah mengalami gangguan nggak? Ada. Ada yang mengalami sakit nggak atau cedera nggak? Ada. Ini. Ada. Oke, ini semua Anda mengalami ya. Iya. Bahwa pada sistem gerak kita ternyata juga bisa ada cedera atau penyakit yang muncul ya.
Yang semuanya juga sudah ada yang pernah merasakan ya? Oke. Oke, jadi manfaatnya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah dari yang pertama kita lihat dari yang gejala-gejala sakit yang ada di tubuh kita bisa mengidentifikasi dengan cepat gejala sakit tersebut, sehingga di poin kedua kita bisa melihat atau mengetahui apa sih upaya pencegahannya, bahkan pengobatannya, sehingga gejala-gejala sakit yang tadi tidak menjadi lama ya, atau tidak menjadi kronis sehingga membahayakan sistem gerak kita. Oke, baik Nanda, kita lanjutkan. Jadi dari kegiatan kita pada pertemuan yang lalu kita sudah bisa melihat atau mengidentifikasi komponen pada alat gerak manusia ya, yang Nanda katakan tadi bahwa ada gangguan yang terjadi ya, ada gangguan yang terjadi atau ada penyakit pada sistem geraknya. Oke, pertanyaan ibu nih, gangguan apa sih yang pernah dialami oleh siswa-siswi di sini? Sakit pinggang, Bu. Kram, Bu. PMKS, Bu. Siapa yang pernah kram coba? Ya, ternyata banyak ya. Oke, sebagian besar di kelas ini sudah paham mengenai penyakit kram, sudah langsung praktek ya. Ya. Oke, ketika Anda mengalami kram ini, salah satu yang pernah kram siapa? Vira, Bu. Iya. Baik Mira, gimana caranya Mira? Penyebabnya apa kira-kira kramnya itu? Tidak serius mengikuti pemanasan sebelum olahraga. Oke, jadi ketika mau berolahraga tidak serius ya? Iya, jadi langsung saja ke kegiatan intinya barangkali ya. Oke, jadi menyebabkan cedera ya, menyebabkan kram pada bagian ototnya. Kemudian apa usaha Mira untuk mengobatinya atau mencegahnya? Melakukan pemanasan sebelum olahraga. Oke, bagus. Jadi melakukan pemanasan yang cukup sebelum Anda melakukan olahraga ya. Oke, itu baru yang pertama. Ada lagi enggak yang pernah mengalami gangguan pada sistem geraknya? Seleo. Iya, mari ke seleo ya. Bu. Ya, kenapa kok mari bisa ke seleo? Salah jalan, salah pijak sesuatu gitu, Bu. Iya, salah jalan, salah menginjak sesuatu. Iya, Bu. Gimana pencegahan yang mari lakukan? Ya Apa kan? pengobatannya? Pengobatannya pergi urut, Bu. Oh, oke. Jadi dibawa pergi berurut ya. Iya, Bu. Oke, diluruskan kembali otot-ototnya ya. Iya, Bu. Oke, bagus sekali Anda. Jadi Anda sudah mengalami sendiri sebetulnya ya, yang gangguan pada sistem gerak manusia ini. Oke, jadi manfaatnya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah dari yang pertama kita lihat dari yang gejala-gejala sakit yang ada di tubuh kita bisa mengidentifikasi dengan cepat gejala sakit tersebut, sehingga di poin kedua kita bisa melihat atau mengetahui apa sih upaya pencegahannya, bahkan pengobatannya, sehingga gejala-gejala sakit yang tadi tidak menjadi lama ya, atau tidak menjadi kronis sehingga membahayakan sistem gerak kita. Lanjutkan, yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Anda diharapkan mampu menganalisis di sini berbagai gangguan pada sistem gerak pada manusia yang meliputi tulang, otot, dan sendi tadi dengan benar dengan menggunakan berbagai sumber bacaan ya, atau sumber belajar ya, termasuk juga menggunakan tab yang sudah ada di meja masing-masing ya. Oke. Kemudian seperti yang sudah
kita lihat tadi, Anda juga sudah punya pengalaman sendiri ya. Kita ingin melihat bagaimana sih upaya pencegahannya terhadap gangguan penyakit yang sudah pernah kita alami tersebut. Sebelum kita masuk ke kegiatan intinya, Ibu perlu menyampaikan proses penilaian untuk kegiatan kita pada hari ini, yang meliputi ada 3 yang akan Ibu nilai di sini ya. Yang pertama adalah penilaian sikap yang menggunakan profil pelajar Pancasila, meliputi berpikir kritis dan gotong royong. Jadi nanti akan Ibu lihat pada saat presentasi aktivitas bekerja samanya dalam kelompok dan aktivitas presentasi serta bertanya jawab nanti pada saat presentasi ya. Oke, itu untuk aspek sikapnya. Kemudian unjuk kerjanya adalah presentasi kelompok yang dilaksanakan berkelompok. Jadi 1 orang presentasi, ada beberapa anggota kelompok yang juga tampil ke depan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah uji formatif. Ini berupa tes tertulis. Jadi nanti Anda akan Ibu bagikan nanti soal ya. Nanti dijawab, kemudian dikembalikan lagi. Soal tersebut berhubungan dengan kegiatan kita pada hari ini tentu saja. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Oke, kita lanjutkan ya. Baik Anda, untuk kegiatan kita berikutnya, silakan perhatikan video Canva di depan. Nanti akan muncul permasalahan yang terkait dengan gangguan sistem pencernaan ya. Silakan Anda analisis, kemudian dijawab pertanyaannya dan dikerjakan nanti di LKPD kelompok masing-masing. Oke, silakan disaksikan. Tetap semangat dan bahagia. Mark Alvington. Socrates melakukan samuan terhadap bola dengan menggunakan teknik menekel bola di area pertahanan Strong City. Naas bagi pemain berusia 31 tahun itu, kaki kirinya berada dalam posisi yang tidak benar saat melakukan tackle. Kaki kiri Socrates tampak tertekuk ketika menjadi tumpuan tubuhnya saat melakukan tackle. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, hasil ronsen menunjukkan bahwa ada kelainan pada sistem gerak, yaitu di daerah sekitar pergelangan kaki. Menurut kalian, jaringan apa saja yang mengalami kelainan sistem gerak pada permasalahan tersebut? Dapatkah kelainan sistem gerak tersebut disembuhkan? Dan solusi teknologi apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Lakukanlah diskusi dengan teman sekelompok kalian menggunakan LKPD yang sudah diberikan oleh guru. Selamat belajar Anda semua. Tetap semangat dan terima kasih. Oke, baik Anda, dari video yang ditampilkan tadi sudah nampak masalah yang akan kita selesaikan dengan diskusi kelompok ya. Sudah nampak? Sudah nampak ya. Jadi ada cedera yang membutuhkan penanganan lebih lanjut ya. Kemudian apa sih solusinya? Apakah dia bisa disembuhkan atau tidak? Kemudian jaringan apa yang bermasalah ya? Itu yang Anda diskusikan nanti. Jadi untuk kegiatan kita pada hari ini, siswa Ibu kelompokkan berdasarkan konten yang berbeda. Jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwa kelompok 1 sebelah kanan Ibu membahas
kelompok 3 membahas gangguan penyakit pada persendian ya. Oke. Jadi masing-masing Anda sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari video tadi dan yang ada di LKPD-nya ya. Oke, bisa kira-kira? Oke, silakan didiskusikan bersama dan dituliskan jawabannya di sana. Seluruh kelompok sudah selesai menjawab soal. Ya, Faizah. Oke, anak-anak sudah selesai ya. Kelompok tulang bagaimana? Oke, sip. Kelompok otot? Udah, Bu. Sudah juga ya? Sudah. Kelompok sendi gimana? Nah, sudah juga ya. Oke, baik. Bisa kita mulai untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Barangkali kita mulai dari kelompok mana yang mau duluan nih? Kelompok tulang, Bu. Hah? Oke, baik. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok mengambil tempat. Fauzi. Presentasikan hasil karyanya terlebih dahulu. Dan anak-anak yang lain nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan diperbolehkan ya setelah kelompok 1 presentasi. Waktu dan tempat Ibu silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan gangguan sistem gerak pada manusia. Dengan anggota kelompok, yang pertama Naifah Larissa Putri, yang kedua saya Sagita Dewi, yang ketiga Karisma Azahra, yang keempat Ratu Rehandini, yang kelima Faikah, yang keenam Beni Gustipa, yang ketujuh Rahmat Fauzi, dan yang kedelapan Najib Sari Saputra. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya Ratu Rehandini. Jaringan yang terkena kelainan pada sistem gerak dalam video tersebut adalah jaringan tilang dan jaringan persendian. Lanjut ke soalan kedua, apakah kelainan tersebut dapat disembuhkan? Jawabannya, kelainan tersebut dapat disembuhkan dengan berbagai cara, mulai operasi jikalau gangguan tersebut fatal, dengan cara pengobatan tradisional juga bisa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya? Apa yang harus dikonsumsi agar terhindar dari penyakit pada sistem gerak? Mungkin cukup sekian. Dikonsumsi itu suplemen yang mengandung kalsium, vitamin D, makanan dan minuman seperti susu, keju, sayur bayam, brokoli, ikan, dan kacang-kacangan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah sangat baik sekali menyampaikan mengenai gangguan sistem gerak yang terjadi pada tulang ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah berbagi ilmunya. Giliran berikutnya kita silakan kepada kelompok otot. Siap kelompok otot? Siap? Ya, oke, perwakilan kelompoknya silakan mengambil tempat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di diskusi kali ini kami mendapatkan pembagian tugas untuk mendiskusikan tentang otot. Hasil diskusi kami akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mulai yang pertama, pemasangan gips yang terbuat dari plaster atau fiberglass untuk mencegah tulang yang patah bergerak selama proses penyembuhan. Yang kedua, traksi untuk mengajarkan tulang yang patah serta meregangkan otot dan tendon di sekitarnya. Yang ketiga, operasi untuk menyambung tulang yang patah menggunakan pen, plat, screw, dan yaitu gangguan akibat otot yang mengecil. Penyebab dari artritis sendiri dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan, misalnya karena kelumpuhan, pemasangan gips atau penyakit polio. Diskusi kami dari kelompok 2. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan kepada kelompok berikutnya, kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Siap giliran kelompok 3? Oke, disilakan mengambil tempat ke depan perwakilan kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Saya Nabil Nafaroh, di samping kanan saya Abian Hasan, dan di samping kiri saya Emrafia Farizi, dan ada teman-teman lain yaitu Azimatul Husni, Reva Bintang Sundari, Alimah Gutinar, dan Latif Agra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Baret. Dari video yang kita amati sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. A. Jaringan apa saja mengalami kelainan sistem gerak? Nah, jaringan yang mengalami kelainan sistem gerak adalah jaringan artikulariotalokrutalis. Artikular ada sendi bergeser. Kondisi
kondisi ketika tulang di sendi bergeser keluar dari posisi normal. Penyebabnya oleh benturan. Kesimpulan dari kelompok kami itu banyak kelainan ataupun penyakit yang dapat menyerang sistem gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Penyakit atau kelainan tersebut dapat berasal dari faktor luar maupun faktor dalam. Kelainan sistem gerak. Jawabannya itu jaringan yang terkena kelainan pada sistem gerak dalam video tersebut adalah jaringan tulang dan jaringan persendian. Pertanyaan kedua, apakah kelainan tersebut dapat disembuhkan? Jawabannya, kelainan tersebut dapat disembuhkan dengan berbagai cara, mulai dari operasi jikalau gangguan tersebut fatal, kemudian dengan cara pengobatan tradisional. Pertanyaan yang ketiga, apakah solusi teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi kelainan sistem gerak tersebut? Jawabannya, dengan cara implan tulang jikalau tulang patah atau rusak. Cara lainnya yaitu gips, yaitu untuk menjaga agar tulang yang patah tetap berada di posisi yang benar. Yang kedua yaitu belat, biasanya digunakan untuk menghentikan pergerakan pada tulang yang patah selama masa penyembuhan. Baiklah, adapun upaya pencegahan terhadap penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak pada manusia. Yang pertama itu adalah berolahraga secara teratur. Yang kedua, cukupi kebutuhan nutrisi tulang seperti kalsium dan vitamin D. Yang ketiga, hindari gaya hidup tak sehat. Yang keempat, deteksi dini faktor risiko. Yang kelima, kurangi kafein dan garam karena menghambat kemampuan tubuh menyerap kalsium. Mungkin cukup sekian. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih kepada Sabira dan juga kelompok otot yang sudah menyampaikan upaya pencegahan ya. Oke, jadi Ananda, setiap penyakit itu muncul barangkali itu tidak terlepas dari kebiasaan kita juga ya. Jadi kita sendiri yang mengundang penyakit itu datang ke tubuh kita. Oke, contohnya tadi olahragalah secara teratur kata kelompok otot ya. Ya, berarti selama ini bagaimana? Sehingga menyebabkan gangguan tadi ya. Berarti olahraganya kalau teratur, gerakan tulangnya menjadi lebih baik, sendinya bergerak lebih baik juga, produksi minyak sinovialnya juga lebih banyak ya, sehingga gangguan-gangguan pada tulang bisa diminimalisir. Kemudian apalagi tadi pencegahannya itu yang menarik Bu Ibu, kurangi mengkonsumsi apa? Kafein dan garam. Iya, kurangi mengkonsumsi kafein dan garam. Ya, gimana terus? Kenapa kok harus dikurangi kira-kira? Nah, kenapa kafein dan garam itu? Apanya yang dihambatnya itu? Kalau kafein masih Iya, ternyata apa? Apanya yang dihambat tadi? Iya, bagus sekali ya, kelompok 3. Jadi penyerapan kalsium itu sendiri yang dipengaruhinya. Nah, sehingga sebanyak apapun kita mengkonsumsi kalsium, kalau minum kopinya masih pagi, siang, sore, malam, mungkin paginya 2 kali, siang 2 kali, malam 2 kali pula ya. Iya, apalagi momen-momen ujian sekarang ya. Iya, Bu. Iya, jadi Anda sedang memposisikan tulangnya menjadi cepat rapuh, gitu kan? Oke, jadi baik Anda, sudah bagus sekali ya dari hasil kegiatan kita pada hari ini. Anda tahu penyakit, upaya pencegahan, sekaligus ada yang merekomendasikan untuk pengobatannya. Kemudian kegiatan pembelajaran kita selanjutnya adalah sebelum kegiatan penutup, Ibu adakan ada uji formatif dan juga refleksi ya dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon Anda mengisi nanti untuk lembar refleksinya dan juga tes formatifnya. Silahkan perwakilan kelompok membantu Ibu untuk membagikan soalnya. Oke, baik Anda. Terima kasih untuk ketiga kelompok ya yang sudah menyajikan hasil presentasi dan diskusi kelompoknya mengenai sistem gerak pada manusia yang meliputi gangguan pada
kemudian gangguan pada otot, dan gangguan pada persendian. Ternyata untuk ketiga komponen sistem gerak kita itu masing-masing gangguannya berbeda-beda. Nah, gitu ya. Oke, jadi dari kegiatan kita dengan tujuan menganalisis gangguan pada sistem gerak, apa sih yang bisa kita simpulkan kira-kira Anda? Ada yang berpendapat barangkali? Apa yang bisa kita simpulkan? Macam-macam penyakit Ada dari kelompok mana? Oke. Ya. Baiklah, berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan tadi, kita dapat menganalisis macam-macam penyakit pada sistem gerak manusia. Yang pertama itu fraktura, yaitu patah tulang. Yang kedua osteoporosis, yaitu tulang rapuh, keropos, dan mudah patah. Yang ketiga hidrosefalus, yaitu gangguan aliran cairan di dalam otak sehingga kepala membesar. Yang keempat hipertrofi, yaitu gangguan akibat otot berkembang menjadi lebih besar. Dan yang kelima itu artritis reumatoid, yaitu peradangan pada sendi yang disertai bengkak, kaku, keterbatasan bergerak, dan rasa sakit. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Mbak Risma. Baik, jadi Anda semua sudah mengetahui ya bahwa dengan menganalisis gangguan pada sistem gerak, kita tadi sudah mengetahui apa penyebabnya ya. Oke, apa penyebab gangguan penyakit itu terjadi pada kita manusia? Oke, contohnya tadi disebutkan fraktur misalnya atau fraktura. Penyebabnya apa? Benturan. Ya, benturan atau cedera lain ya, atau kecelakaan misalnya. Kemudian yang kedua adalah upaya pencegahannya. Ya, siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan? Baik, silakan kepada Vira. Ya, jangan lupa bikin namanya. Ya, namanya bikin namanya ya. Ya. Oke, Ibu dan Tuan, perwakilan kelompok untuk mengumpulkan kembali tentang refleksi dan juga ujian formatifnya. Ini saya ya sebagai kita, Bu. Siang menjelang sore hari ini, sebelum kita tutup, pertanyaan Ibu, apakah semuanya masih semangat? Alhamdulillah ya. Oke, baik. Kemudian untuk pembelajaran kita berikutnya, jadi hari ini sudah selesai mengenai gangguan pada sistem gerak manusia. Pertemuan kita berikutnya kita membahas mengenai sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada manusia. Jadi harapan Ibu sebelum kita masuk pertemuan berikutnya, semua siswa sudah mempelajari terlebih dahulu literasi dulu mengenai komponen-komponen yang ada pada darah manusia ya. Oke, silakan dibaca sehingga pada pertemuan berikutnya Anda akan lebih mudah untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kepada Dato' silakan untuk menutup dan berdoa. Duduk siap, gerak. Pembelajaran selesai, laksanakan laporan selesai. Laporan diterima, bubarkan. Bubarkan. Setelah melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa.
Naufal Abi Witrin berdoa. Yuk, setelah belajar, adalah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat lewat gerak. Baik, mana